Saudara, di balik putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi diubah dari 4 tahun berakhir Desember 2023 harusnya diputuskan bisa menjadi 5 tahun berakhir Desember 2024. Berarti kemudian KPK melewati masa jabatan pimpinannya di Februari 2024 di mana berlangsung Pilpres. Ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah keputusan Mahkamah Konstitusi ini bermuatan politis? Dijawab Pak Saud. Menurut Pak Saud ada kemungkinannya begitu. Masih ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, Arsul Sani Komisi 3 DPR RI, Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK. Bang Arsul, Anda juga melihat hal semacam ini harus menjadi perhatian kita. Ini politis, ya, termasuk nanti Mahkamah Konstitusi, Anda sampaikan tadi ketika kita jeda, juga akan memutuskan sengketa-sengketa pemilu, termasuk Pilpres. Bang Arsul. Ya, saya ini kan ada di dalam lingkaran dalam politik, Mas Bayu ya. Biasanya kalau yang ada di dalam itu malah nggak bisa melihat yang ada di sekitarnya gitu loh. Ya. Yang bisa melihat itu adalah yang ada di luar, di pinggir lapangan seperti Pak Saud itu gitu loh. Itu pandangannya akan lebih luas. Jadi saya karena tidak cukup punya bahan soal itu, saya nggak bisa berkomentar lah ya. Tetapi kan yang saya tangisi itu adalah soal Mahkamah Konstitusinya. Karena inilah lembaga negara yang kita sepakati untuk menjaga negara hukum dan demokrasi kita. Itu ya, tentu dengan benar dan proporsional. Dan bolak-balik saya katakan, Mas Bayu, tidak ada pejabat negara lain yang syaratnya itu dalam undang-undangnya menaruh kata negarawan. Jadi kalau seperti saya mau jadi anggota DPR itu nggak harus melekat sifat negarawan. Ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies itu nggak dipersyaratkan untuk jadi capres itu negarawan. Tapi kalau mau jadi hakim konstitusi itu harus negarawan. Nah kalau sudah ya kemudian terpengaruh ya dengan hal-hal yang sifatnya jauh dari sikap negarawan, malah lebih mendekati sikap politisi. Nah, itulah yang harus menjadi concern kita semua untuk membuat baik atau mengembalikan Mahkamah Konstitusi ini pada relnya ya. Mbak Bivitri, kalau kita mau melihat ke depan dengan segala yang sudah terjadi ini, Menko Polhukam menyatakan masih akan melihat dan kemudian nanti memberikan komentar lebih jauh. Kita pasti kejar juga Pak Mahfud MD berkaitan sebagai wakil dari pemerintah mengenai hal ini. Apa yang harus bisa dilakukan? Apa yang akan supaya concern kita ini, kalau Pak Saud benar ini ada muatan politisnya, kan nggak boleh Mahkamah Konstitusi bermuatan politis seperti itu harusnya. Kita khawatir dugaan-dugaan kita itu menjadi benar. Ini ada hubungannya dengan menjelang pemilu dan lain-lain. Mbak Bivitri, apa yang harus kita lakukan? Iya, pertama tentu kita harus mewacanakan terus nih. Menurut saya Pak Mahfud kan juga, kita jangan lupa ya, Pak Mahfud itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, mengerti hukum. Jadi beliau seharusnya mengerti betul bahwa putusan ini betul sekarang dalam posisi apapun harus dilaksanakan, tapi harus dibaca sebagai sesuatu yang harus diberlakukan pada periode yang akan datang. Kalau seandainya ada tafsir yang mengatakan sekarang, saya harus ulangi lagi untuk menggarisbawahi, periode yang sekarang ini dimulai 2019. Jadi kalau diterapkan untuk periode yang sekarang, untuk Pak Gufron, Pak Firly, dan kawan-kawan, artinya sebenarnya nanti pemerintah akan memberlakukan putusan ini secara retroaktif mundur ke 2019. Nah, jadi ini yang kita harus sadarkan betul tafsir seperti ini. Dan yang kedua, ada argumen satu lagi dalam kacamata good governance dan demokrasi, putusan bahkan kebijakan politik pun apapun yang akan terkait dengan hal-hal yang bisa memberikan keuntungan tertentu untuk satu atau beberapa orang pejabat publik harus diberlakukan untuk periode yang akan datang. Kalau diberlakukan sekarang,
itu justru akan menimbulkan berbagai macam persoalan dalam konteks good governance dan demokrasi. Ya. Nah, harusnya pemerintah yang paling sadar dong hal ini. Apalagi seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang menjadi Menko Polhukam dan seorang guru besar hukum yang menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Jadi saya kira ini kita harus wacanakan terus, jangan sampai terjadi lagi. Kalau apakah perlu perubahan undang-undang, memang tidak perlu, Mas Bayu. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu langsung berlaku tanpa harus mengubah terlebih dulu undang-undangnya. Tapi kalau ini mau dijadikan momentum perubahan undang-undang, dikembalikan lagi ke KPK sebelum 2019, saya kira ini adalah momentum yang tepat. Cuma kita kalau mau katakan prioritas dulu lah. Prioritas saya adalah jangan sampai ada kepres tentang perpanjangan masa jabatan Firly Bahuri dan kawan-kawan. Karena memang tidak sepatut secara konstitusional diterapkan sekarang. Bisa saja keluar keputusan presiden untuk segera memberlakukan ini karena punya dasar dari Mahkamah Konstitusi. Itu yang kemudian harus jangan sampai terjadi. Kita berharap tidak, karena kalau melihat di dalam pemerintahan sekarang ada Pak Mahfud MD yang pasti melihat ini semua. Saya pindah dulu ke Bang Saud. Bang Saud, dengan yang paling kita khawatirkan kan, dugaan kita kalau ini politis, nanti ada hubungannya dengan pilpres. Kita mau pilpres kita terutama, ada pileg dan pilkada yang lain-lain ini, semua berlangsung dengan baik dong, dengan fair. Tidak ada hubungan yang lain-lain. KPK bisa ini itu, dibisa-bisain itu bisa aja. Tapi nggak boleh harusnya. Mumpung ada Komisi 3 juga perwakilan, Bang Arsul. Apa yang menurut Anda, Bang Saud, harus kita lakukan saat ini? Agar dugaan Anda itu, kalau boleh, jangan terjadi dong. Kacau kita ini nanti demokrasinya, Bang Saud. Ya, yang sulit buat saya sekarang ini adalah di periode lalu itu kita berdialog dengan semua partai politik ya, yang kita sebut sebagai politik cerdas berintegritas. Bahkan kita udah bicara dana partai politik, kita bicara kaderisasi, bicara jenjang karir, kita bicara kode etik partai politik dan seterusnya. Nah, kalau saya di dalam posisi yang sekarang dengan asumsi bahwa KPK-nya masih seperti yang dulu, cara pandang politik nasional kita, kan ini jadi sangat paradoks gitu. Kenapa KPK sendiri jadi bagian dari masalah yang dianya harusnya mendorong pertempuran politik ini menjadi berintegritas, kok dia jadi memihak? Yes, memihak dong. Ada satu kasus formula di DKI sampai 14 kali lebih ekspos, itu bukan lagi aneh, itu udah bin ajaib gitu ya. Kemudian sampai terjadi memberhentikan. Terus naif juga kalau kita bilang itu tidak politik gitu. Jadi maksud saya, pertanyaannya adalah bagaimana KPK bisa berperan itu, karena memang dia sudah diwarnai dengan kecurigaan-kecurigaan, dan potongan-potongan kecurigaan yang muncul itu kan tidak datang dari saya sendiri. Mungkin saya bilang, wah Saud mau begitu katanya. Enggak, kita sekarang bicara wisdom crowd. Jadi rakyat yang kemudian sudah mengadili melebihi dari 9 orang, katakanlah 5 orang ya di Mahkamah Konstitusi, ini versus ribuan orang, jutaan orang yang setiap hari kita baca di sosial media. Artinya yang ngaco bukan pikiran saya pribadi atau Mbak Bibi atau Mas Asrul. Ini memang sudah diakui, wisdom crowd itu sudah melihat ada sesuatu yang nggak beres di dalam pelaksanaan pilpres periode tahun ini gitu. Jadi jangan saya dibilang, wah Saud memihak. Nah, saya berpihak kepada keadilan, kebenaran, kejujuran. Siapapun calonnya nanti gitu kan. Jadi maksud saya, kalau kemudian KPK yang nantinya sudah terlihat bahwa dia ada pointing dan sebaliknya ke MK pointing ke KPK dan juga sebaliknya gitu. Artinya gini deh, kalau memang mau 8 tahun juga bisa, kamu ikut tes aja lagi, nggak usah minta-minta di extend. Sebenarnya kan bisa, kalau kita mau ngomong sama Gufron gitu kan, kamu ikut aja tes lagi. Tapi kan dia mempermudah perpanjangan masa jabatan dia di sana untuk kemudian MK mengabulkan. Jadi kalau itu kita bilang tidak politik, KPK-nya tidak bermain politik. Dan sudah terlihat kalau kita bilang dia juga tidak konsisten dengan apa yang dia katakan selama ini, bahwa mereka adalah untuk demi kinerja. Kinerja udah jelas kok dia nggak bisa apa-apa. Gitu Mas Bayu. Ya, oke.
Bang Arsul, kalau dari Komisi 3, apa yang akan kemudian dilakukan bersama teman-teman Komisi 3 melihat situasi seperti ini? Saya baru dengar Bang Arsul terus nih yang bicara tampaknya dari Komisi 3. Ya, barangkali teman-teman yang lain sedang fokus ke soal apakah sistem proporsional terbuka atau tertutup. Ya, Ya. atau malah sudah mulai sosialisasi gitu untuk pemilu 2024. Waduh, itu terbuka tertutup juga di Mahkamah Konstitusi. Ya, itu. Saya suka bercanda, Mas. Ini kalau saya ditanya, saya nggak terbuka atau tertutup lah, tertunda aja malah maunya. Oke. Nah, itu just joke saja. Saya ingin sampaikan ya, pertama kalau secara keseluruhan kelembagaan saya tentu percaya bahwa di KPK itu ada fungsi juga checks and balance lah. Saya kira beberapa waktu yang lalu kan ada ribut-ribut soal Formula E, apakah sudah saatnya dinaikkan ke penyidikan atau belum ya. Dan kan banyak juga teman-teman di KPK yang konon, karena ini saya baca di media gitu kan, tidak setuju karena belum saatnya. Nah, jadi saya percaya bahwa meskipun tidak pada katakanlah level yang paling tinggi di KPK, tetapi teman-teman di KPK itu secara keseluruhan masih ini. Nah, memang kalau saya harus apresiasi waktu periode Pak Saud itu memang upaya untuk memperbaiki partai politik itu dimulai itu. Itu saya kira warisan yang saya harus catat, itu harus saya akui. Saya ingat betul KPK datang ke kami P3 bersama dengan LIPI untuk berdialog membangun. Jadi tidak kemudian hanya berdasarkan persepsinya KPK tentang apa yang seharusnya partai politik lakukan, tetapi juga mendengar dari partai politik itu sendiri apa sih problemnya di partai politik itu ya. Dan kemudian step-stepnya itu memang harus saya apresiasi, pimpinan KPK periode lalu itu yang mulai melakukan bersama dengan LIPI setahu saya ya. Itu. Nah, jadi ke depan ya tentu ya memang tadi Mbak Bibip katakan kita tidak perlu merubah ya, tetapi memang hemat saya setelah Undang-Undang Nomor 19 2019 itu berjalan ini, berarti kan 4 tahun ya. Kami juga harus berpikir juga gitu loh, harus siap juga untuk ya katakanlah lah, ini paling nggak saya nggak bicara secara keseluruhan ya Pak Saud ya. Untuk self correctionnya juga harus siap gitu loh, harus siap itu ya. Karena kan bayangan kita dulu misalnya soal Dewas dibandingkan dengan pengawas internal yang ada itu akan membuat ya optimisme kita ya, saya termasuk anggota panja RUU KPK waktu itu akan lebih baik. Karena bayangan saya diisi oleh tokoh-tokoh yang sudah selesai dengan dirinya, nggak ada beban-beban lain lah, beban politik, beban atasan bawahan dan lain sebagainya lah. Nah, tapi kalau itu dirasakan misalnya kurang, dan kurangnya itu selama ini yang disampaikan ke kami karena kewenangannya kurang banyak, kurang lugas, kurang tugas. Ya nggak apa-apa, artinya kami kan juga harus terbuka apa ini benar problemnya itu ada di rumusan formulasi undang-undang yang kewenangannya itu nggak jelas. Lah kalau ini jadi catatan-catatan jelas ya, kan DPR kan juga harus terbuka dalam arti apa ini mau ditambah atau malah mau diganti, dikembalikan dan lain sebagainya. Itu kan pilihan-pilihan yang tentu kita harus juga mendengarkan dari teman-teman masyarakat sipil dan para akademisi lah. Ya, fokus Bang Arsul kalau berkaitan dengan keputusan MK, kalau ia harus berlaku sekarang juga, Mbak Bivitri katakan berharap itu tidak terjadi dan harusnya tidak berlaku surut begitu, bukan untuk kepengurusan yang sekarang. Saya tambahkan catatan Pak Saud yang juga menjadi public wisdom, banyak catatan yang kurang baik mengenai pimpinan KPK yang sekarang. Kita bisa bongkar berapa kali termasuk Sapa Indonesia Pagi ini mengangkat tema berkaitan dengan keputusan-keputusan KPK dengan kepemimpinan yang sekarang. Sedemikian rupa ini menjadi catatan kita juga. Ada sesuatu yang bisa dilakukan agar keputusan MK ini berlaku untuk
kepengurusan KPK yang lain atau yang selanjutnya? Karena kan Istana sendiri sudah sempat buat rilis kok, kita sudah meliputnya bahwa sedang dibentuk panitia seleksi pansel. Bang Arsul. Ya, jadi Mas Bayu, kira-kira seminggu sebelum MK ini menjatuhkan putusan, saya komunikasi dengan Pak Pratik. Artinya mengingatkan saja bahwa ini periode kurang 6 bulan, seyogianya pemerintah sudah harus dalam proses membentuk pansel. Oke, apa kata Pak Pratikno? Juga mengatakan, iya kami sedang godok, sedang persiapkan ya. Dan tentu saya jawab, matur nuwun Pak, mudah-mudahan pansel nanti bisa bekerja dengan baik dan terpilih orang-orang yang betul-betul bisa memilih dengan baik ya. Nah itu. Nah kemudian setelah ini terjadi 2 hari yang lalu, saya berkomunikasi dengan Pak Menko Polhukam ya. Niat saya agar nanti tidak DPR dan pemerintah itu kemudian punya posisi yang diametral ya, bertentangan menyikapi soal ini ya. Jadi tapi karena ini bolanya lagi ada di pemerintah. Kenapa kok bolanya ada di pemerintah? Karena ini akan tergantung kepada Presiden Jokowi nanti apakah akan menerbitkan kepres perpanjangan atau kemudian ya pemerintah memutuskan seperti yang Mbak Bibit tadi tidak berlaku untuk kepemimpinan sekarang. Retroaktif atau prospektif lah begitu ya. Nah, kami kan tidak ingin nanti pemerintahnya begini, maka kami bertanya. Nah, Pak Mahfud menyampaikan bahwa Mas ini kami harus kaji opsi-opsi yang ada. Maksudnya opsi yang ada itu kedua opsi itu ya harus dikaji ya. Pak Mahfud menyampaikan tentu sebagaimana biasa kalau saya sih tentu akan mendengarkan juga dari berbagai pendapat akademisi dan masyarakat sipil itu yang disampaikan dan tentu kemudian Pak Mahfud akan melapor kepada Presiden secara formal lah ya, meskipun mungkin Presiden juga sudah mengikuti ya dari berbagai pemberitaan. Oke, terima kasih masukannya. Kita tunggu ini, betul, kita tunggu apa hasilnya dari pemerintah itu nanti. Ya, Mbak Bivitri, kalau Pak Mahfud ngobrol sama Bang Arsul seperti itu, masih ada dipertimbangkan 2. Bayangan saya Pak Mahfud seharusnya sudah tahu kira-kira kan gitu. Saya aja ngobrol sama Bang Arsul, Mbak Bivitri sama Pak Saud aja, saya udah langsung tahu kalau saya pemerintah saya harus apa. Ini berlakunya buat yang the next pimpinan KPK. Tapi ternyata kita harus menunggu. Mbak Bivitri, catatan terakhir dalam ngobrol kita. Betul Mas Bayu, jadi ini poin penting karena buat saya inilah gestur-gestur politik yang harus kita baca. Seperti Mas Bayu tadi tepat sekali katakan, harusnya kan sudah jelas, apalagi Pak Mahfud mantan Ketua MK, juga tidak perlu lagi pendapat ahli hukum lainnya sebenarnya. Nah tapi kan bahwa ini tertunda-tunda melihat opsi-opsi yang lain, berarti ada pertimbangan yang sifatnya non-hukum yang juga sedang diupayakan untuk diadopsi atau paling tidak dinegosiasikan. Nah ini yang saya kira harus kita cermati sehingga kita harus kita dorongnya lebih kuat begitu. Jangan sampai yang saya khawatirkan sebenarnya ke depannya ini kita nih mau bernegara dengan cara seperti ini terus atau tidak, sampai bahkan putusan Mahkamah Konstitusi saja banyak sekali masalahnya yang akan merusak negara hukum kita. Dan sempat saya dengar pendapat di salah satu diskusi juga, Pak Gufron bilang logikanya katanya, ini saya waktu itu sama Pak Saud, kita semua yang logika apa begitu ya, karena dia bilang logikanya saya yang minta sebagai pemohon, ini masa jabatan harus diberikan kepada saya. Nah saya mau sekalian mengingatkan pemirsa kalau mendengar kata-kata seperti itu, jangan keliru, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku untuk umum, erga omnes. MK itu bukan seperti pengadilan perdata. Jadi kita Pak Gufron yang minta, terus Pak Gufron yang dikasih. Bukan begitu cara berpikirnya, itu nalar yang keliru. Sehingga memang kita harus berpikir ke depannya, jangan sampai rusak negara kita ini. Karena keputusan MK akan mempengaruhi kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia, kira-kira begitu. Iya, makanya harus sering-sering siapapun ngobrol nih dengan Mbak Bivitri, Pak Arsul sama Pak Saud supaya makin luas wawasan berwarga negaranya untuk Indonesia juga ke depan untuk berdemokrasi.
Tampaknya kita masih akan sambung obrolan kita ini beberapa hari ke depan sambil menunggu apa yang akan diputuskan pemerintah berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi memutuskan sedemikian rupa. Terima kasih Mbak Bivitri. Bang Arsul, kita titipkan nih di Komisi 3. Dalam hal ini Bang Arsul dulu, belum tahu yang lain. Bang Saud juga, kita akan ketemu lagi dalam dialog kita yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Ya, saudara, itu tadi di balik putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Kita tunggu pemerintah akan melihat mana yang kemudian akan diputuskan setelah Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan KPK 5 tahun, bukan lagi 4 tahun. Kami segera kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetapi setelah jeda, ada 5.000 penonton sempat memadati alun-alun dalam rangka perayaan